Liam Delap tak cetak gol, tapi jadi kunci kemenangan Chelsea. Liam Delap memang tidak mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi Hull City, tetapi kontribusinya tetap krusial dalam kemenangan 4-0 Chelsea di putaran keempat Piala FA di MKM Stadium, Sabtu 14 Februari lalu. Striker muda itu sebenarnya hampir membuka skor lebih dulu, meski gagal mencetak gol. Ia kemudian memberikan assist untuk gol pertama Pedro Neto jelang turun minum. Kontribusinya berlanjut di babak kedua ketika ia tanpa ego memberikan umpan matang yang diselesaikan Estevao Willian untuk gol ketiga. Delap menutup penampilan impresifnya dengan assist ketiga. Lagi-lagi untuk Neto yang menyempurnakan hat-trick. Aksi larinya menembus lini belakang, visi bermain, serta keputusan tanpa pamrih untuk mengoper menjadi gambaran kualitasnya sebagai penyerang modern. Itu memang tentang Liam, lariannya di belakang pertahanan, kecepatannya, lalu kesadarannya untuk menemukan ST, untuk gol ketiga, sangat bagus. Itu lari yang luar biasa, untuk menjadi nomor 9, terutama dalam sistem yang kami mainkan, tidak selalu tentang diri sendiri. Ini tentang membawa pemain lain ke dalam permainan. Terkadang melakukan lari pengorbanan agar pemain lain mendapat ruang dan, melawan Hull, dia memulai pressing kami dengan sangat baik. Itu penampilan yang sangat bagus, ujar Liam Rose Senior. Neto hat-trick, 8 rekor Piala FA tercipta saat Chelsea hancurkan Hull City. Kemenangan beruntun kedua dengan selisih 4 gol melawan tim dari Championship di laga tandang mengamankan tempat The Blues di putaran kelima Piala FA. Berikut ini adalah 8 statistik menarik yang muncul dari kemenangan terbaru Chelsea di Piala FA. 1. Hat-trick Pedro Neto adalah hat-trick pertama yang dicetak oleh pemain Chelsea pada hari Jumat sejak George Hillsdon mencetak 3 gol melawan Middlesbrough pada Januari 1909, dan hat-trick pertama yang pernah dicetak oleh pemain divisi teratas dalam pertandingan hari Jumat. 2. The Blues adalah tim Premier League pertama yang mencatatkan hat-trick dalam pertandingan tandang, beruntun di semua kompetisi sejak Tottenham Hotspur pada Mei 2017, Harry Kane versus Leicester City dan Hull City. 3. Chelsea telah memenangkan ke-9 pertandingan Piala FA melawan Hull City. Itu adalah rekor baru untuk jumlah pertandingan terbanyak yang dimainkan oleh sebuah tim melawan tim lain dengan tingkat keberhasilan 100% dalam sejarah Piala FA. 4. Estevao telah mencetak 7 gol di semua kompetisi untuk The Blues musim ini, terbanyak untuk klub tersebut dari seorang remaja dalam satu musim di era Premier League. 5. Untuk pertandingan ke-105 berturut-turut di semua kompetisi, Chelsea menurunkan 11 pemain inti tanpa satupun pemain berusia 30 tahun atau lebih. Rekor terpanjang kedua oleh tim Premier League adalah 47 pertandingan oleh Aston Villa dari Agustus 1997 hingga Mei 1998. 6. The Blues kini telah mencetak 2 gol atau lebih dalam 10 pertandingan Piala FA terakhir melawan tim dari divisi yang lebih rendah. 7. Chelsea kini tak terkalahkan dalam 24 pertandingan Piala FA terakhir saat unggul di babak pertama, W24, D0, terhitung sejak kekalahan dari Bradford City pada Januari 2015. 8. The Blues telah memenangkan 8 dari 9 pertandingan Piala FA terakhir di Yorkshire, kalah 1-0 melawan Barnsley pada Maret 2008. Juventus siap lepas Bremer, Chelsea dan Liverpool mengintai. Juventus dikabarkan membuka peluang untuk melepas Gleison Bremer pada bursa transfer musim panas mendatang. Bek tengah asal Brasil itu bisa dijual jika ada klub yang mengajukan tawaran lebih dari 70 juta euro. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan bahwa Chelsea dan Liverpool termasuk di antara klub yang meminati jasa pemain berusia 28 tahun tersebut. Keduanya memang tengah mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan menjelang musim baru. Bersama Juventus, Gleison Bremer telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan di semua kompetisi, menyumbang 11 gol dan 4 assist. Performa solidnya membuat sejumlah klub top Eropa tertarik, termasuk Bayern Munich yang juga masuk dalam perburuan. Bagi Chelsea, kebutuhan akan bek tengah baru cukup mendesak. Axel Disasi disebut tidak lagi menjadi bagian utama rencana jangka panjang. Sementara Wesley Fofana masih kerap bermasalah dengan cedera. Kehadiran Bremer dinilai bisa memberikan stabilitas dan pengalaman. Dengan banderol lebih dari 70 juta euro, transfer Bremer berpotensi menjadi salah satu saga besar di musim panas nanti. Juventus siap mempertimbangkan penawaran serius. Sementara klub-klub peminat harus bersiap bersaing ketat demi mendapatkan tanda tangan bek tangguh tersebut. Chelsea dan Liverpool terdepan gaet bek Nottingham Forest, Murillo. Bek andalan Nottingham Forest, Murillo, dikabarkan siap mengambil langkah besar dalam karirnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 23 tahun itu terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak tiba di City Ground dan kini disebut sebagai salah satu bek muda terbaik di Premier League. Menurut laporan TEA Amtal,
Chelsea dan Liverpool kini muncul sebagai dua kandidat terdepan untuk mengamankan tanda tangan B asal Brasil tersebut. Kedua klub disebut telah melakukan pemantauan intensif dalam 12 bulan terakhir, dan bahkan sempat mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran pada musim panas lalu. Chelsea sebenarnya memiliki stok bek yang melimpah. Mereka telah memulangkan Mamadou Sarr dan Levi Colwill juga semakin dekat untuk kembali memperkuat tim. Namun, The Blues tetap tertarik pada Murillo karena siap membuka peluang hengkang bagi Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, maupun Trevoh Chalobah. Nottingham Forest menyadari keinginan sang pemain untuk naik level. Meski tidak berniat menghalangi, mereka ingin memaksimalkan nilai transfernya. Laporan tersebut menyebut Forest akan meminta lebih dari 50 juta pound untuk melepas Murillo pada musim panas nanti. Micah Richards kritik Garnacho, gagal lakukan hal dasar. Performa Alejandro Garnacho kembali menjadi sorotan setelah tampil kurang meyakinkan bersama Chelsea. Ex-back Manchester City, Micah Richards, secara terbuka mempertanyakan kontribusi sang winger dan menilai pemain Argentina itu belum menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan. Didatangkan dengan nilai transfer 40 juta pound dari Manchester United, ekspektasi terhadap Garnacho cukup tinggi. Namun sejauh ini, pemain 21 tahun tersebut baru mencetak 1 gol dari 16 penampilan di Premier League. Ia juga hanya 2 kali menjadi starter di Liga sejak pergantian tahun. Micah Richards menyoroti penampilan Alejandro Garnacho saat menghadapi West Ham United, ketika ia ditarik keluar pada babak pertama. Menurutnya, pemain muda itu harus memperbaiki aspek fundamental permainannya. Dia dan Jorel Hato saat melawan West Ham di sisi kiri sampai ditarik keluar. Dia punya sesuatu, tetapi dengan Garnacho Anda ingin melihat konsistensi. Supporter mulai mengkritiknya. Dia perlu menunjukkan keyakinan lebih. Dia tidak mengikuti pergerakan lawan. Anda harus melakukan hal-hal dasar. Apalagi dengan persaingan yang ada. Kalau saya bek sayap, saya akan mendorongnya naik karena dia tidak akan mengikuti lari lawan, ujar Richards. Meski demikian, tidak semua pihak kehilangan harapan. Mantan pemain Chelsea, Joe Cole, menilai potensi Garnacho masih sangat besar. Langit adalah batasnya. Dia bisa menjadi apa saja, katanya. Ada beberapa hal teknis yang bisa diperbaiki, tapi dia sangat berbakat. Cedera hamstring, Marc Cucurella bidik kembali awal Maret. Bek kiri Chelsea, Marc Cucurella, dikabarkan optimistis dapat kembali merumput pada bulan Maret setelah mengalami cedera saat menghadapi Leeds United di Premier League, Rabu 11 Februari lalu. Pemain asal Spanyol itu ditarik keluar pada babak pertama laga tersebut dan tidak masuk dalam skuad saat Chelsea menang 4-0 atas Hull City di putaran keempat Piala FA. Seusai pertandingan, pelatih kepala The Blues, Liam Rowe Senior, mengaku belum bisa memastikan kapan Cucurella akan kembali. Menurut laporan jurnalis BBC Sport, Niza Arkinsella, Marc Cucurella telah menjalani pemindaian untuk mengetahui tingkat keparahan cedera hamstring yang dialaminya. Hasil awal menunjukkan ia berpotensi absen sekitar 3 hingga 4 pekan. Jika perkiraan tersebut akurat, bek berusia 27 tahun itu berpeluang kembali tepat waktu untuk agenda pada Chelsea di awal Maret, termasuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang dijadwalkan pada 11 atau 12 Maret. Sebelum cedera, Cucurella sudah mencatatkan 35 penampilan musim ini, termasuk 30 kali sebagai starter di semua kompetisi. Ia juga tampil 5 kali bersama tim nasional Spanyol dalam kualifikasi Piala Dunia sejak September, sehingga beban pertandingan yang tinggi bisa menjadi faktor kelelahan.